Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Khusus untuk teman-teman yang sudah singgah di channel ini, saya doakan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Baik, pemirsa sekalian. Jadi pemirsa, hari ini saya mau menyampaikan satu sesi saja tentang jenis-jenis orang tua yang dirindukan oleh anaknya. Jadi jenis orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang baik. Nah, apakah ayah bunda termasuk orang tua yang baik? Orang tua yang baik itu pasti menyediakan kebutuhan untuk anak-anaknya, walaupun tidak mewah, tapi mereka memperhatikan. Contoh ya, disiapkan makanannya, dibelikan kesukaannya, dibelikan bajunya, insya Allah dibayarkan uang sekolahnya. Dan rata-rata sih memang orang tua baik sama anaknya. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi ternyata tidak hanya cukup itulah untuk menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak. Selain baik itu pun harus ditingkatkan menjadi level yang kedua. Apa tuh? Orang tua yang menyenangkan. Apa tandanya? Tandanya begini, saat ayah dan bunda misalnya bercengkrama dengan anak, kita itu bisa membuat mereka ketawa. Jadi ketika nggak ada rame gitulah. Nah, dalam hal ini anak-anak sangat happy kalau berada di sekitar kita. Kalau kita lagi ngobrol, kalau kita lagi berdiskusi, pasti diskusinya itu menyenangkan, bukan diskusi sepihak ya, tapi memang benar-benar dua arah. Nah, jadi ketika kita nggak ada di rumah pun mereka suka nanya, kapan nih ayah pulang, kapan mama pulang ya, mau cerita nih, kayak gitu. Nah, itu pasti orang tua sudah termasuk kepada level yang kedua, yaitu orang tua yang menyenangkan. Namun ternyata menjadi orang tua yang dirindukan pun tidak cukup hanya baik dan menyenangkan, tapi harus ditingkatkan levelnya menjadi orang tua yang ngangenin. Apa tandanya nih ngangenin ini? Begini, tidak ada rahasia-rahasia di antara mereka. Kalau mereka misalnya ada suatu masalah nih, mereka akan cerita dengan kita, kemudian minta advice-nya. Wow. Kemudian kalau mereka menyukai sesuatu misalnya, atau menyukai seseorang nih, bagi yang sudah mulai mengenal ya cinta monyet, pasti mereka akan cerita sama kita. Ya, menurut ayah gimana sih si dia misalnya? Wah, asik ya. Kalau memang di antara anak-anak kita itu sudah begitu dekat dengan kita sebagai orang tua. Nah, caranya bagaimana sih membuat anak-anak dekat sama kita? Maka mama sama papa, ayah bunda harus berusaha untuk menjalin chemistry dengan anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia mereka, kemudian bagaimana mereka pun bisa memahami keinginan kita sebagai orang tua. Maka di dalam hal ini ada terjadi komunikasi yang efektif. Nah, salah satu tanda ini apakah kita orang tua yang dirindukan atau tidak, lihat saja ketika kita pulang dari kerja. Nah, kita masih di luar nih. Nah, kendaraan kita belum dimatikan. Lihat apakah anak-anak kita nyamperin kita nggak? Wah, mama, oh papa misalnya. Kalau anak kecil biasanya langsung pelukan gitu ya, kemudian ngelihat-lihat isi tas dari emaknya, misalnya dilihat baru ada disisain tahu tinggal 1 atau permen setengah misalnya. Itu sangat membahagiakan karena memang kita kangen, anak-anak kangen dengan kita. Tapi kalau sebaliknya begini, kita masih di luar nih, kendaraan kita belum dimatikan, adik dan kakaknya lihat-lihatan, mama pulang, kabur. Jadi langsung dalam ruangan itu sepi. Itu artinya sebaliknya, kita malah menjadi public enemy bagi mereka. Kita nggak dirindukan sama sekali, malah menjadi sebuah gangguan. Oleh karena itu, bagi orang tua yang masih dalam
level 1 hanya tahap baik. Anak-anak memang membutuhkan sih sarana prasarana, membutuhkan, tapi tidak hanya itu saja, mereka juga butuh perhatian, terutama cinta dan kasih sayang dari para ayah ibunya. Ayo kita menjadi orang tua yang dirindukan dengan anak ya. Kita belajar terus, karena masanya tidak akan terulang kembali. Masa itu tidak akan bisa diputar kembali. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam semuanya. Assalamualaikum.